Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin membaca buku Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid atau ayat-ayat tauhid. Kita akan membahas tentang berhati-hati terhadap bid'ah. Karena Nabi SAW memberikan banyak peringatan yang cukup keras terhadap semua praktek tambahan dalam masalah agama. Sebab inilah yang menjadi latar belakang rusaknya agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Agama yang pernah diajarkan oleh Musa alaihissalatu wassalam rusak gara-gara apa? Ditambah-tambahi. Agama yang pernah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam dirusak gara-gara ditambah-tambahi. Dan semuanya berlatar belakang semangat gulu, ingin berlebih-lebihan dalam melakukannya. Sehingga di praktek Yahudi mereka nambah-nambahi yang tidak pernah Allah ajarkan. Di dalam Nasrani juga mereka nambah-nambahi yang tidak pernah Allah ajarkan. Akhirnya jadilah agama yang berbeda sama sekali dengan apa yang pertama kali dulu diajarkan oleh Musa alaihissalam dan yang dulu pernah diajarkan oleh Isa alaihissalatu wassalam. Dan pembanding itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Banyak sekali Allah bercerita tentang Bani Israel agar menjadi pelajaran bagi kita. Contoh orang yang agamanya rusak disebabkan karena tambahan yang demikian banyak di dalamnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di surat Al-Fatihah, kita berdoa kepada Allah agar tidak mengalami sebagaimana umat yang terjadi di masa silam. Ihdinas siratal mustaqim, lanjutannya siratal ladzina an'amta alaihim. Lalu ada dua kaum. Yang pertama adalah ghairil maghdubi alaihim, siapa mereka? Yahudi. Waladdallin, siapa mereka? Nasrani. Jadi pelajaran bagi kita bahwa dua kaum ini adalah kaum yang mereka rusak agamanya disebabkan karena terlalu banyak tambahan yang ada di dalamnya. Bisa jadi mereka punya negara, bisa jadi secara kesejahteraan dunia mereka terjamin. Namun yang dibahas bukan dari sisi itu. Yang dibahas adalah rusaknya ajaran disebabkan karena mereka merusak aturan yang ada di dalamnya dan banyak tambahan yang ada di dalamnya. Nabi Muhammad SAW menjaga ketat bagian itu agar tidak terjadi pada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau memberikan banyak sekali batasan-batasan. Makanya sering beliau mengatakan la'anallahu al-yahud, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena pelanggaran seperti ini. Para ulama mengatakan mereka dilaknat karena pelanggarannya. Maka jika ada muslim yang melakukan pelanggaran yang sama, mereka akan punya hak mendapatkan hukuman. Mereka berhak untuk mendapatkan hukuman yang sama. Sehingga ketika Allah menyebut Yahudi sebagai al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai, maka muslim yang meniru Yahudi berarti mendekati murka. Ketika Nasrani disebut ad-dhalin, orang yang sesat, maka muslim yang mendekati Nasrani berarti dia mendekati cap sesat. Waliyadzubillah. Sehingga kita dijaga oleh syariat yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar tidak melakukan itu semuanya. Dengan memahami semangat, maka orang akan
bisa mengambil sikap yang benar. Nabi SAW mengajarkan semangat hindari bid'ah sebisa mungkin. Artinya jangan mengambil sikap itu dan jauhi itu sejauh mungkin. Tayyib. Kita akan melihat beberapa hadis peringatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW akan bahaya bid'ah, mulai di halaman 73. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami Islam ini yang bukan darinya, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan dari urusan agama kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. An Jabir radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba yaqul, amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak berkhutbah berkata, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini lafaz dari beliau, dan diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan dua tambahan darinya. Nah, tayyib. Sekarang kita akan membaca ancaman yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan bid'ah. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Siapkan catatannya ya. Qalat, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan hal yang baru dalam urusanku ini yang bukan bagian darinya, maka amal itu tertolak. Berdasarkan hadis ini, bid'ah ada 3 unsur. Sesuatu disebut bid'ah ketika di situ ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah al-ihdats, dari kalimat man ahdatha. Apa yang dimaksud dengan ihdats? Sesuatu yang baru, yang tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unsur yang kedua, fi amrina hadza. Unsur yang kedua adalah dalam urusan agama. Fi amrina hadza artinya apa? Dalam urusan agama. Dari lafadz fi amrina hadza, dalam urusan agama, berarti sesuatu yang baru namun di luar urusan agama, bid'ah atau tidak? Tidak. Contohnya, ada HP, ada mikrofon, ada aneka fasilitas yang kita punya. Itu Ustadz, ANB Channel bid'ah. Naam, bid'ah dalam urusan selain agama. Dan nanti insya Allah akan kita bahas tentang makna bid'ah secara bahasa. Kemudian yang ketiga,
ma laisa minhu, tidak didukung oleh dalil. Ma laisa minhu, bukan bagian darinya, artinya tidak didukung oleh dalil. Fahuwa raddun, maka amar itu tertolak. Sudah? Sehingga cukup mudah untuk memahami bid'ah yang dilarang oleh Nabi SAW. Satu hadis ini bisa menjelaskan batasannya. Sesuatu yang baru. Unsur yang kedua apa? Dalam masalah agama. Yang ketiga, tidak didukung oleh dalil, maka amal itu tertolak. Walhamdulillah. Dan kemarin telah kita sampaikan, dalam urusan agama baru tidak didukung oleh dalil terjadi di zaman Nabi SAW. Kenapa tidak disebut bid'ah? Karena Nabi SAW menyetujuinya. Kalau Nabi SAW menyetujuinya, berarti didukung dalil atau tidak? Didukung dalil. Sebab itu menjadi sunnah apa? Takririyah, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipahami insyaallah? Baik. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan praktek sholat tarawih yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dilaksanakan secara berjamaah dengan satu imam. Kemudian Umar mengatakan, ni'mat al-bid'atu hadhihi. Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah praktek ini. Pernyataan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sering dijadikan sebagai alasan bolehnya melakukan bid'ah hasanah. Karena Umar menyebut nikmat bid'atu hadhihi. Baik. Maka jawabannya adalah apa yang dilakukan oleh Umar pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah tarawih selama 3 hari. Dan itu dilakukan berjamaah dengan satu imam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak mungkin itu disebut sebagai bid'ah. Tapi kenapa Umar mengatakan itu bid'ah? Karena jawaban beliau ini sebagai jawaban untuk orang yang komentar miring. Jadi waktu itu ada orang yang ketika Umar menetapkan kita sholat tarawih berjamaah dengan imam satu orang, dengan satu imam, maka banyak orang komentar, wah ini bid'ah, bid'ah, bid'ah. Akhirnya Umar mengatakan, nikmat bid'ah hadi. Kalau ini disebut bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi tujuannya dalam rangka untuk membantah orang yang mengklaim kalau itu adalah bid'ah, meskipun sebenarnya itu bukan bid'ah. Ya. Sehingga kalau ada orang yang mempraktekkan sebuah muamalah, kemudian di situ tidak ada unsur riba, lalu orang komentar, oh ini riba, riba, riba. Akhirnya karena jengkel dia jawab, sebaik-baik riba adalah yang ini. Tapi maksudnya apa? Bukan dalam rangka untuk merestui praktek riba. Ini nggak ada ribanya. Kalau kamu sebut riba, ya sudahlah, anggap sebaik-baik riba adalah ini. Kalau dulu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sebagai salah satu ahlul bait dan banyak memberikan pujian untuk ahlul bait, pembelaan kepada ahlul bait. Sampai ada orang yang menuduh beliau sebagai orang Syiah. Lalu beliau mengatakan, "Lau kana muhibba ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam rafidhiyan, fashhadu bi anni rafidhiyun." Kalau yang membela ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah orang Syiah, saksikan aku orang Syiah. Tapi maksud beliau bukan membela Syiah, karena Rafidhah ketika itu tercela. Manusia yang menyimpang, sehingga sampai ada tuduhan miring. Sampai Imam Syafi'i pernah dituduh Rafidhah. Lalu beliau mengatakan, kalau memang satu-satunya orang yang membela ahlul bait hanya Rafidhah, hanya Syiah, saksikan kalau aku Syiah. Namun maksud beliau bukan membela Rafidhah, tapi apa? Dalam rangka untuk
membantah orang-orang yang memberikan tuduhan. Sehingga tuduhan dibantah dengan kalimat yang semisal. Baik. Maka perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bukan praktek bid'ah karena pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang menyebut itu bid'ah, mereka salah dalam masalah ini, dan mungkin latar belakangnya adalah karena itu belum pernah ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Abu Bakar, tarawih itu sendiri-sendiri, dan dalam satu masjid ada kelompok-kelompok kecil, jamaah 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, kelompok-kelompok kecil. Tidak satu imam. Dan itu pernah terjadi di pondok kami. Ada program sholat tahajud berjamaah, tapi kecil-kecil. Jadi cuman 5 orang, 6 orang dalam satu masjid, di satu pondok. Mulai jam 3 sampai subuh. Dan beda-beda nanti jadinya. Yang ini kalau jumlah rakaatnya banyak berarti pendek-pendek. Ada kelompok lagi yang panjang bacaannya, maka jumlah rakaatnya panjang-panjang. Sehingga jumlah rakaatnya dalam masing-masing kelompok itu beda-beda. Dan itu pernah terjadi di masa awal-awal khilafah Umar. Kemudian ketika Ramadan disatukan dengan Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal yang bukan bagian dari ketetapan kami, maka amal itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis ini semisal, dan hadis ini saling menjelaskan, sehingga riwayat yang kedua menjelaskan riwayat yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza, menjelaskan riwayat yang kedua. Tayyib. Kita beralih ke hadis yang ketiga. Coba dilihat hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ada di halaman berapa? Ada di halaman berapa? Ini yang ngantuk bisa jawab biasanya ya. Hadis yang ketiga ada di halaman berapa, Pak? Halaman 73 ya. Baik. Hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah. Disampaikan waktu kapan? Waktu kapan? Berkhutbah. Berkhutbah itu berarti disaksikan oleh banyak orang atau sedikit orang? Biasanya banyak orang. Dan itu jadi rutinitas. Amma ba'du. Ini disebut dengan faslul khitab. Kalimat amma ba'du disebut apa? Disebut faslul khitab. Kalimat amma ba'du disebut apa? Faslul khitab. Masya Allah. Baik. Nyuting sing di Pak, nggak tahu ya, pokoknya gini. Yang belakang-belakang, konsentrasi ya. Baik. Kalimat amma ba'du disebut faslul khitab. Faslul khitab artinya apa? Pemisah pembicaraan antara muqaddimah dengan isi khutbah. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik al-hadith adalah kitabullah. Beliau menyebut Al-Quran dengan hadith. Dan ini juga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Yang dimaksud al-hadis di surat Al-Kahfi ayat 6 adalah Al-Quran.
fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Mungkin kamu akan stres, ya, tertekan disebabkan karena perbuatan buruk yang mereka lakukan ketika mereka tidak illam yu'minu bihadzal hadis, ketika mereka tidak beriman kepada hadzal hadis, hadis ini yaitu Al-Quran. Maka salah satu di antara nama Al-Quran adalah Al-Hadis. Kok aneh Pak, Quran disebut hadis, hadis ya hadis, Quran ya Quran. Itulah istilah yang disebutkan dalam dalil. Karena isi Al-Quran adalah kalimat-kalimat pembicaraan, sehingga salah satu di antara nama Al-Quran adalah Al-Hadis. Inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua cara baca. Bisa dibaca khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca apa? Yang pertama? Yang kedua? Alhamdulillah. Besok kalau khutbah Jumat harus sudah bisa ya. Masya Allah. Jumat depan ada jadwal khutbah di mana? Hah? Oh, di kampung. Masya Allah ya. Jangan sampai salah ya. Kami menyayangkan kalau teman-teman yang sudah lama ngaji tapi muqaddimah khutbah salah. Itu izin sama yang nggak pernah ngaji ya. Kok blekok gitu, kenapa Ustaz? Nah itu, wallahu alam, dia sudah bertahun-tahun ngaji ya tetap salah ya. Wa na'udzu min syururi anfusina. Wa na'udzu min syururi anfusina. Kurang ya. Dan itu sering kayak gitu ya. Kadang baca innal hamdalillah nggak lengkap ya, salah. Itu sering dalam muqaddimah ketika mau ceramah, mau memimpin rapat, mau menyampaikan pendapat atau mengawali kajian, nah, jangan sampai itu terjadi pada yang sudah lama ngaji ya. Kalau yang baru ngaji juga jangan sampai terjadi ya. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru. Al-umur artinya adalah perkara agama. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara agama adalah sesuatu yang baru dalam urusan agama. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seburuk-buruk karena dia yang rusak. Yang rusak itu yang tambahan-tambahan tadi. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara yang baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat di neraka. Cuman orang sebagian gak kuat dengerin kayak gini. Padahal ini khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya artinya bayangin aja ya. Kalau orang-orang yang dia nggak kuat dengan kalimat ini, kemudian dia hidup di zaman Nabi SAW, kira-kira posisinya di mana dia? Menjadi sahabat yang mau mendengarkan dengan seksama dan setia? Ataukah jadi orang munafik yang dia hadir tapi benci dalam hatinya? Ataukah jadi orang kafir yang terang-terangan memusuhi? Tinggal ada 3 pilihan. Sehingga kalau kalimat seperti ini nggak kuat didengerin, saya nggak kuat kalau yang menyampaikan itu ANB atau Ustadz Fulan. Tapi kalau Rasulullah SAW saya kuat. Lah kamu hidup di zaman siapa? Kalimatnya sama. Kalimat yang disampaikan sebagaimana yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kullu bid'atin dhalalah. Masya Allah. Itu apa? Panas banget bagi mereka yang dengerin yang gak kuat.
Pak, kalau jenengan hadir di masjid Rasulullah SAW, lalu beliau menyampaikan ini, tinggal ada 3 pilihan. Jadi sahabat yang menerima dengan setia dan mereka menerima dengan sukarela, atau jadi munafik yang dia datang dengerin tapi benci dalam hatinya, atau jadi orang kafir yang memusuhi. Bapak mau yang mana? Nggak ada pilihan yang lain sebagai seorang mukmin kecuali dia harus jadi yang pertama. Ya makanya kalau kalimat ini Anda dengar, apa susahnya sih diterima? Kecuali kalau Anda mencintai bid'ah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu di neraka. Baik. Terus masalahnya, Pak, tidak semua bid'ah itu sesat. Prinsip seperti ini dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka punya pernyataan yang sama sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun masyarakat menganggapnya baik. Sehingga di zaman beliau pelanggaran seperti ini sudah ada. Makanya beliau kasih peringatan, semua bid'ah itu sesat, wa in ra'ahan nasu hasanah, meskipun masyarakat menganggapnya baik. Berarti pelanggaran orang yang menilai bid'ah ada hasanah sudah ada di zaman siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bahkan sebelum Ibnu Umar sudah ada, yaitu di zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena Ibnu Mas'ud wafat lebih dulu sebelum Ibnu Umar. Wallahu alam, pernyataan Ibnu Umar tadi dengan pernyataan Ibnu Mas'ud lebih dulu yang mana? Tapi ketika Ibnu Mas'ud masih hidup, praktek menganggap bid'ah sebagai kebaikan itu sudah ada. Ada sekelompok orang yang berzikir sambil membawa apa? Kerikil. Satu memimpin, kemudian dia mengatakan Sabbihullah, mari baca tasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Karo mindai ake atau kerikil, Pak? Kerikil ya. Karo mindai kerikil, Subhanallah, 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 Subhanallah. Wahmadullah, baca Alhamdulillah, 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 sampai sejumlah kerikil tadi habis. Datang Ibnu Mas'ud, uddu sayyiatikum, kalian hitung saja dosa kalian. Fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un, aku jamin gak ada pahalamu yang hilang sama sekali. Karena orang kalau ngitung dosanya, dia ingat-ingat, hari ini saya ngapain aja ya. Dia ingat, Masya Allah, saya tadi ini, tadi saya ini ya, saya gerenengi, saya ngambil duit suami, saya, kok bapak-bapak yang guyu kenapa? Kejadian, Masya Allah. Tadi saya ini, saya tadi ngelirik, saya ini. Itu tidak akan mengurangi pahala. Karena dengan ini orang menghisap dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum nanti kau dihisab. Waihakum ya ummata Muhammad. Wahai umat Muhammad, kecelakaan bagi kalian. Ma asra halakatikum. Betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haulai ashabu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Para sahabat itu masih banyak. Kok kalian sudah mengambil jalan yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Wa hadza thiyabuhu lam tabla, dan ini baju Nabi sallallahu alaihi wasallam belum kering. Masih basah inilah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalnya barusan. Wa aniyatuhu lam tuksar, wadah yang beliau punya belum pecah. Artinya kamu itu hidup di masa yang masih dekat dengan zaman Nabi
sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammadin aw muftatihuna babad dhalalah." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ada dua pilihan. Apakah kalian melakukan praktek ibadah yang lebih sempurna dibandingkan nabimu, ataukah kalian sedang membuka pintu kesesatan? Yang pertama tidak mungkin. Pilihan satunya tinggal yang kedua. Lalu mereka mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khaira." Wahai Ibnu Mas'ud, niat kami itu baik. Sehingga mereka menganggap perbuatan mereka ini apa? Baik. Maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud, "Wa kam mim muridin lil khairi la yusibah." Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Sehingga ini jadi prinsip bahwa ada orang yang dulu di masa Ibnu Mas'ud mereka sudah melakukan praktek bid'ah yang dilarang dalam syariat dan mereka anggap itu sebagai perbuatan yang baik. Wallahu a'lam. Tayyib. Selanjutnya kita akan berbicara tentang adanya pendapat yang mengatakan bahwa bid'ah ada dua. Ada bid'ah yang dolalah dan ada bid'ah yang hasanah. Sebelumnya saya awali dengan keterangan Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho dalam Al-Manar beliau menyebutkan, "Inna li kalimatil bid'ati itlaqain." Bid'ah itu ada dua makna. Yang pertama adalah makna bahasa dan yang kedua adalah makna syariat. Yang pertama apa? Makna bahasa, yang kedua makna syariat. Dan dudukkan masing-masing makna sesuai latar belakangnya. Paham di sini? Dudukkan masing-masing makna sesuai dengan latar belakangnya. Dan itu diakui oleh semua pemilik bahasa. Diakui oleh semua pemilik bahasa. Sehingga kita mengenal ada istilah majas. Ada istilah lawannya majas itu apa? Hah? Lawannya majas itu apa? Apa, Pak? Bukan majas. Kesuwen ya. Kalimat itu kan ada majas, ada yang hakiki. Dan orang paham, oh ini maksudnya majas. Misalnya, nyiur melambai. Orang kan ngerti ya. Maksudnya melambai di situ adalah daun pisang melambai, maksudnya apa? Daun pisangnya bergoyang. Karena melambai itu untuk makhluk hidup, sementara daun pisang tidak hidup. Singa berkhutbah di atas mimbar. Maksudnya apa? Lelaki yang pemberani. Dia berkhutbah di atas mimbar. Baik. Kalimat seperti ini orang paham. Loh kok kamu ngomongnya salah? Oh enggak. Orang semuanya paham. Itu adalah kalimat majas. Baik. Nah maka ketika sebuah kata punya dua makna, makna bahasa dan makna syariat, kalau kata itu digunakan, dudukkan sesuai posisinya. Paham di sini? Baik. Sehingga jika Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah adalah sesat. Maka kata bid'ah itu kita bawa kepada makna apa? Makna bahasa atau makna syariat? Makna syariat. Tidak mungkin dibawa kepada makna bahasa. Karena kalau dibawa kepada makna bahasa, kita nggak bisa apa-apa. Nggak boleh pakai mikrofon, karena semuanya bid'ah ya. Dan bid'ah secara makna bahasa adalah semua yang baru di alam raya ini.
Paham? Baik. Karena itu Nabi SAW disebut oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk mengatakan, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukan rasul yang bid'ah. Maksudnya, aku bukan rasul yang baru. Aku bukan rasul yang baru. Sehingga kata bid'ah dalam ayat itu, ini ada di surat apa? Ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukan rasul yang bid'ah. Ada di surat Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah Muhammad, aku bukan rasul yang bid'ah. Maksud bid'ah di situ bahasa atau syariat? Bahasa. Karena maksudnya adalah aku bukan rasul yang baru, sebelumnya sudah ada rasul. Sehingga kalau kalian menerima Ibrahim sebagai rasul, orang musyrikin kan menerima Ibrahim sebagai rasul. Orang musyrikin Quraisy, mereka itu menerima Ibrahim sebagai rasul. Kalau kalian menerima Ismail sebagai rasul, lalu sekarang aku diutus oleh Allah sebagai rasul, kok kalian nggak mau terima? Padahal dulu sudah pernah ada rasul yang kalian terima, sekarang ada rasul, kenapa kalian nggak mau terima? Padahal beliau sudah mendatangkan bukti kalau beliau adalah rasul. Paham di sini? Berarti bid'ah dalam surat Al-Ahqaf ayat 9 maksudnya adalah bid'ah dalam makna bahasa. Paham ya? Baik. Sehingga kalau Umar bin Khattab mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Ni'matil bid'atu hadhihi. Sudah? Berarti bid'ah menurut keterangan Umar ini bid'ah secara makna bahasa, bukan syariat. Karena tidak ada bid'ah dalam syariat yang hasanah, tidak ada. Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah praktek ini. Maka yang dimaksud adalah bid'ah dalam arti bahasa. Sudah? Dari situ kita bisa memaknai. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua. Bid'ah ada dua. Yang pertama adalah al-hasanah dan yang kedua as-sayyi'ah. Yang pertama bid'ah yang baik dan yang kedua bid'ah yang buruk. Maka kita pahami makna bid'ah dalam perkataan Imam Syafi'i ini sebagai bid'ah bahasa. Karena setelah itu beliau ngasih penjelasan. Ammal bid'atul hasanah fawwa ma wafaqa sunnah. Untuk bid'ah hasanah adalah bid'ah yang sesuai sunnah. Kalau bid'ah sesuai sunnah, ada nggak Pak bid'ah sesuai sunnah? Bid'ah kok sesuai sunnah itu ada nggak? Tidak ada ya? Baik, tidak ada. Artinya, maksud Imam Syafi'i adalah, jika sesuatu yang baru itu sejalan dengan prinsip sunnah, maka itu bukan bid'ah. Itu adalah sesuatu yang baik. Contohnya apa? Kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi hadis, kemudian kodifikasi ilmu-ilmu dalam Islam, memberikan pembelajaran secara tersistematis, dibagi-bagi, ini ilmu hadis, ini ilmu akidah, ini ilmu tauhid, dikelompok-kelompokkan. Semua itu terjadi di masa kodifikasi hadis dan kebanyakan terjadi di masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan seterusnya. Lalu beliau ngasih komentar. Sebaik-baik bid'ah atau bid'ah ada dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yang sejalan dengan sunnah itu adalah bid'ah yang hasanah. Paham di sini? Dong atau belum? Ngantuk Pak? Sudah aja ya kalau ngantuk ya. Baik, walhamdulillah. Kelihatannya kok keberatan materinya. Jadi udah dingklok kabeh. Yang belakang ngantuk? Hah? Enggak ya? Kalau ngerokok ngantuk enggak? Oh enggak, alhamdulillah. Di sini tidak ada yang ngerokok ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, jadi
maksud kami begini ya, dengan menyebutkan keterangan Rasyid Ridho, bid'ah ada dua, bid'ah bahasa dan bid'ah syariah. Bid'ah dalam makna bahasa dan bid'ah dalam makna syariah. Maksud beliau, kalau kau mendengarkan istilah bid'ah dari para ulama, maka dudukkan sesuai posisinya. Jika dia berposisi sebagai makna bahasa, ya pahami sebagai makna bahasa. Jika di posisi sebagai makna istilah, pahami sebagai makna istilah. Sampai dalam bahasa-bahasa penyiar, seperti itu dipahami. Salah seorang penyiar, dia mencela Islam. Lalu setelah itu dia membuat pernyataan, kami tidak ada maksud mencela Islam. Kami tidak ada maksud untuk menghina syariat, menghina agama. Dia menggunakan disclaimer seperti itu, tujuannya apa? Tujuannya apa? Biar selamat dari hukuman di dunia. Biar nggak ditangkap sama aparat. Sehingga biar nggak dituntut, dilaporkan ke Bareskrim. Karena kan sekarang sensitif dilaporkan. Biar nggak dilaporkan ke Bareskrim, sehingga tidak dituntut. Dia buat disclaimer, padahal kalimatnya jelas-jelas mencela Islam, dan dia nyatanya nggak ditangkap. Sudah, itu dalam bahasa manusia. Jadi manusia ketika berbicara, kadang dia arahkan, maksud saya seperti ini, bukan seperti itu. Itu masih diterima. Makanya kalau ada pernyataan seperti ini, kita juga bawa kepada bahasanya para ulama. Maksud ulama itu kayak gini, bukan seperti itu. Pahami dulu latar belakangnya. Jadi istilah bid'ah itu ada yang bisa dipahami secara makna bahasa dan ada yang bisa dipahami secara makna istilah. Dudukkan sesuai dengan posisinya. Nggak susah insya Allah, Pak. Walhamdulillah. Nah dari sini, kalau kita menjumpai alasan yang disampaikan oleh orang yang membela bid'ah, bahwasanya bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk, lalu mereka menyampaikan perkataan Imam Syafi'i, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perkataan Al-Is bin Abdissalam yang beliau membagi bid'ah jadi 5. Al-Is bin Abdissalam menyebutkan bid'ah itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, hal, makruh, haram. Itu kan hukum syariat. Namun maksud beliau, Al-Is bin Abdissalam, maksudnya adalah menjelaskan sesuatu yang baru di masyarakat, itu ada 5 ini. Ada yang wajib, contohnya, misalnya teknis pembelajaran yang bisa membuat orang jadi sangat paham. Pengelompokan, kodifikasi hadis, kodifikasi Al-Quran. Karena kalau itu tidak dilakukan, hilang. Kalau itu tidak dilakukan, hilang. Coba andaikan hadis itu tidak tertulis, Pak. Apa yang bisa antum bayangkan? Hilang. Contohnya, hadis yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam itu nggak ada yang tertulis. Dan Nasrani nggak pernah mengatakan haddatsana fulan min fulan qala haddatsana fulan min fulan qala an fulan an Isa. Beliau bersabda. Ada di Nasrani kayak gitu, Pak? Tidak ada. Karena tidak tertulis. Dalam Islam itu tertulis. Allah jaga dengan cara ada kodifikasi hadis. Itu wajib. Ada yang sunnah, misalnya kodifikasi terhadap ilmu-ilmu syariat yang menjadi ilmu alat dibutuhkan oleh umat, atau ilmu-ilmu yang lain yang tidak semua orang harus mempelajarinya, dan seterusnya. Ada yang sifatnya mubah seperti ilmu bahasa, nulis kamus itu mubah, meskipun terkadang juga bisa jadi anjuran ketika ada manfaat yang lain. Ada yang makruh dan ada yang haram. Sesuatu yang baru ada 5 hukum ini. Sehingga perkataan Al-Is bin Abdissalam yang membagi bid'ah jadi 5, maksudnya adalah bid'ah dalam makna bahasa. Paham insyaallah? Walhamdulillah. Baik. Coba kita baca bagian akhir dari buku ini.
Renungkanlah wahai saudaraku muslim dua hadis nabawi yang mulia lagi sahih yang keduanya datang dari lentera kenabian. Dengan perhatian seksama pada kedua hadis ini, engkau akan mendapati keduanya adalah penyembuh bagimu dari segala macam bid'ah yang terjadi pada agama Allah ini. Demikian itu karena Rasulullah SAW menghukumi setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Beliau tidak mengatakan sebagian dan sebagian, namun beliau berkata kullu, seluruhnya, dan kullu wahai saudaraku muslim adalah lafaz umum. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan dari urusan agama kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Raddun artinya mardud, tertolak. Beliau tidak mengatakan tergantung niat pelakunya, namun beliau menghukuminya bahwa amalan itu tertolak. Apabila ada yang mengatakan kepadamu, tidak setiap bid'ah itu sesat dan tidak setiap amalan yang diada-adakan dalam agama ini tertolak, maka katakan padanya, siapa yang lebih tahu, engkau ataukah Rasulullah SAW? Dan siapa yang lebih bertakwa, engkau ataukah Rasulullah SAW? Jika dia berpendapat dengan jelasnya dua hadis ini dan meyakini kandungannya serta mengamalkannya, maka itu yang dikehendaki. Namun, jika dia tetap pada perkataannya yang sebelumnya, yaitu bahwa tidak setiap bid'ah sesat dan tidak setiap perkara yang diada-adakan dalam ibadah tertolak, maka katakan padanya, sesungguhnya Rasulullah SAW di satu sisi berkata, setiap bid'ah sesat, dan berkata pula, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang bukan dari urusan agama kami, maka tertolak. Dan engkau di sisi yang lain berkata, tidak setiap bid'ah sesat dan tidak setiap amalan yang diada-adakan tertolak. Maka katakan padanya, ini adalah bentuk penentanganmu kepada Rasulullah SAW. Sebutkanlah padanya firman Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dan tolonglah kami dari seluruh bid'ah. Kabulkanlah wahai Rabb semesta alam. Ada satu pernyataan yang penting untuk kita garis bawahi, ya, yaitu Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dolalah, dan beliau tidak mengatakan tergantung niatnya. Anda garis bawahi seperti itu. Beliau tidak pernah mengatakan tergantung niatnya. Kalau niatnya jelek, dia dolalah. Kalau niatnya baik, dia hasanah. Gak ada yang kayak gitu ya? Karena amal yang menyimpang tidak boleh dibela dengan niat yang benar. Kalaupun niatnya lurus, seperti yang tadi terjadi pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai beliau mengatakan, wa kam mim muridil khairi la yusibu. Betapa banyak orang yang punya niat baik, tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan yang kedua, Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dolalah. Lalu orang mengatakan, tidak ya Rasulullah, ada bid'ah yang hasanah. Berani nggak kayak gitu? Ini protes, kan gitu ya? Ini protes kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bid'atin dolalah. Lalu ada sebagian orang yang nggak terima, kemudian, ndak, ya Rasulullah, itu harus dikoreksi. Tidak semua bid'ah dolalah. Berani seperti itu? Nggak sopan ya. Maka di hadapan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya kita menerima dengan seksama dan jangan sampai kita menentangnya. Oh, hadis ini jangan seperti itu hadis. Tunggu dulu, terima dulu. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atha bin Abi Rabah pernah bercerita. Ada anak usia SMP, mungkin 15-an tahun.
menyampaikan kepadaku sebuah hadis Rasulullah SAW. Dan aku menunduk di hadapannya. Ijlalan bikalamin Nabi SAW, dalam rangka menghormati sabda Nabi SAW. Padahal aku telah mendengarkan hadis itu sebelum anak ini lahir. Padahal aku sudah mendengarkan hadis itu sebelum anak ini lahir. Sehingga ketika sang anak itu, anak kecil ini, anak remaja ini menyampaikan hadis, tetap dihormati oleh Atha bin Abi Rabah, bukan menghormati penyampainya semata, tapi lebih menghormati kepada kalimat yang disampaikan. Ini titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab kepada hadis Rasulullah SAW. Jadi beliau nunduk mendengarkan dengan seksama. Anda bisa perhatikan ya, seorang abdi dalam ketika dia di hadapan titah sultan, itu nggak berani dongak, ini nggak berani Pak. Dongak saja dia nggak berani. Sehingga mendengarkan itu sambil nunduk. Sebagian jamaah juga seperti itu yang ada di sini. Ketika kajian, Masya Allah, dia nggak bisa dongak itu. Wallahu a'lam itu. Tayyib. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan dari pemirsa NB Channel. Saya mendengarkan kajian di perumahan saya yang isi kajiannya membolehkan memperingati hari kelahiran atau ulang tahun. Dasarnya karena Rasulullah SAW pernah ditanya kenapa puasa hari Senin, karena itu hari kelahiranku, dan Quran surat Maryam ayat 33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Mohon penjelasannya. Nah, Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan. Coba kita kutipkan hadisnya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari, bahwasanya beliau pernah ditanya tentang puasa di hari Senin. Faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari itu aku dilahirkan dan di hari itu aku mendapatkan wahyu. Dan dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis." Amal hamba itu ditampakkan oleh Allah setiap hari Senin dan Kamis. Amal hamba dilaporkan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaim. Maka aku ingin agar ketika amalku dilaporkan kepada Allah, wa ana shaim, aku dalam posisi puasa. Tayyib. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa kemungkinan latar belakang beliau puasa Senin Kamis. Kemungkinan yang pertama, karena di hari Senin dan Kamis itu amal hamba dilaporkan kepada Allah. Kemungkinan yang kedua, karena di hari Senin itu beliau bersyukur atas kelahiran beliau dan diutusnya beliau sebagai Rasul, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang pertama. Kemudian dalam fatwa Al-Islam dinyatakan, fatabayyana bima taqaddama minal ahaditsis sahihah, berdasarkan hadis sahih di atas, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kama shama yaumal itsnaini syukran li ni'mati maulidihi fi hadzal yaum shamahu aidan
li fadlihi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin sebagai bentuk rasa syukur dengan nikmat kelahiran beliau, di hari Senin beliau juga puasa karena nilai keutamaan di hari itu, yaitu tu'radul a'malu 'ala Allah. Amal hamba dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ketika amalnya dilaporkan dalam posisi puasa. Kalaupun kita terima dua-duanya alasan ini, berarti latar belakangnya adalah mensyukuri apa? Mensyukuri apa? Kelahiran. Kemudian berpuasa di hari itu. Tapi apakah di situ ada anjuran untuk berpuasa di hari yang lain jika lahiran kita selain hari Senin? Misalnya lahir di hari Jumat. Tiap Jumat puasa. Justru melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk berpuasa di hari Jumat semata. Atau lahir di hari Rebu, nanti tiap Rebu puasa. Apakah kemudian ada anjuran seperti itu? Adapun amma takhsisu yaumin minal am bisiyamihi ihtifalan bi maulidi sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'atun mukhalifatun li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berpuasa di hari tertentu dalam rangka untuk memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini jelas bid'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin, ya. Karena ketika itu ada faktor amalnya ditambahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih dominan karena latar belakang amal itu ditambahkan. Bukan karena hari lahir. Bertepatan hari Senin adalah hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terbukti beliau pasangkan ketika beliau puasa Senin, dan beliau juga rajin puasa hari Kamis, karena di dua hari itu amal hamba dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ini bukan dalil untuk berpuasa di hari weton, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wetonnya tidak kita ketahui, Senin Kliwon atau Senin Wage, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir Senin apa, Pak? Hah? Senin Pahing. Kita tidak tahu ya. Tidak ada weton seperti itu. Satu. Yang kedua, latar belakang beliau berpuasa di hari Senin lebih tepatnya karena amal hamba dilaporkan. Makanya beliau juga puasa di hari Kamis. Sehingga beliau berpuasa di dua hari ini. Meskipun Kamis bukan lahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau dilahirkan dua kali? Senin dan Kamis? Tidak. Beliau dilahirkan hari Senin saja. Nah, bertepatan di hari Senin adalah hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir ada di kolom komentar. Tahlil itu kan Asmaul Husna dan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, bid'ahnya di mana, Ustadz? Saya tidak mengatakan tahlil bid'ah. Ada nggak pernyataan tadi ya, tahlil bid'ah? Nggak ada ya. Coba di play ulang dari awal ya. Dari awal sampai akhir saya tidak menyinggung tahlil. Kalimatut tahlil, kalimat la ilaha illallah, ini disyariatkan, bahkan dianjurkan untuk dibaca sebanyak mungkin. Dan Rasulullah SAW menganjurkan agar membacanya setiap pagi dan sore sebanyak berapa kali? 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca setiap pagi dan sore 100 kali, bukan nunggu malam Jumat, tapi setiap hari. Maka kaum muslimin ahlu sunnah, mereka membaca tahlil sering-sering setiap pagi dan sore. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah kalau membaca seperti ini setiap pagi dan sore, harus nunggu acara ya, harus nunggu acara. Maka pagi nanti di rumahnya si A, sore di rumahnya si B. Ini mubeng terus Pak tiap hari jadi. Dan harus makan-makan, ya, tiap hari tekor terus ini. Keluar banyak. Apakah harus nunggu acara?
Tidak. Zikir ini dibaca ketika seorang selesai sholat subuh, lalu dia membaca zikir itu dan tidak harus berjamaah, dia baca sendiri-sendiri. Orang punya banyak aktivitas. Mungkin dia tidak bisa duduk terus di masjid. Maka silahkan baca zikir itu sambil beraktivitas. Ke pasar, ke kantor, ke tempat kerja, atau aktivitas yang lainnya. Dengan aktivitas itu dia berzikir. Karena Rasulullah SAW tidak memberikan batasan, harus sambil duduk, harus menghadap kiblat, tidak. Dia boleh berzikir meskipun sambil berjalan, sambil beraktivitas. Tidak ada yang bid'ah dari kalimat la ilaha illallah, tapi caranya yang dilakukan oleh sebagian manusia kadang tidak sesuai dengan aturan syariat, seperti yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Mari kita baca tahlil 100 kali, dipimpin terus dihitung. Yang kata Ibnu Mas'ud, ini perbuatan apa? Perbuatan yang bisa membinasakan. Ma asra halakatikum. Betapa cepatnya kebinasaan kalian. Karena mereka menghitung zikir sambil dipandu satu orang. Nah, itu yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Maka kita mengingkari praktek yang dulu diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Ya, meskipun sebagian orang menganggap itu hal yang baik. Ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Semua bid'ah adalah sesat meskipun bagi sebagian orang itu baik. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.